Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibnu Alhaitan dengan NIM 4212301063. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Mission Vision UTS yang diperintahkan. Saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk melakukan klasifikasi gambar huruf tangan dari dataset MNIST menggunakan fitur HOG dan klasifier SPM. Penjelasan ini mencakup 4 poin utama sesuai instruksi pemrosesan data, metode evaluasi LOOCV, parameter yang digunakan pada HOG dan SPM, dan perolehan hasil metrik evaluasi. Oke, langsung saja ke codingannya. Di sini saya menggunakan Google Colab sebagai aplikasinya. Mengerjakan. Oke, untuk poin yang pertama yaitu pemrosesan data. Di bagian ini saya memasukkan dataset yang pertama. Bisa dilihat saya menggunakan dua data, yaitu yang pertama training data dan yang kedua adalah testing data. Di sini saya menggunakan pd.read CSV untuk memuat file MNIST letter trend CSV dan MNIST letter text CSV dari Google Drive saya. Yang kedua yaitu proses sampling. Oke. Di bagian ini saya mengambil total 13.000 sampel dari data training. Seperti yang terlihat pada looping, saya mengambil 500 sampel untuk setiap kelas, sampel per kelas, untuk memastikan distribusinya seimbang. Ini penting agar model tidak bias terhadap kelas tertentu. Untuk yang ketiga yaitu ekstraksi fitur HOG. Gambar mentah pixel tidak langsung dimasukkan ke SPM. Saya mengekstrak fitur dari setiap gambar menggunakan HOG. Bisa dilihat pada codingan. Disinilah fungsi utamanya. Fungsi ini mengambil gambar, mengubah ukurannya atau reshape, dan kemudian memanggil fungsi HOG dari skit image. Vektor fitur HOG inilah yang kemudian kita gunakan untuk melatih model. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Parameter yang digunakan. Baik untuk HOG maupun SPM, ini adalah codingannya. Nomor 1 yaitu parameter HOG. Saat memanggil fungsi HOG, parameter yang saya gunakan adalah orientation sama dengan 9, yaitu jumlah orientasi histogram, pixel per cell sama dengan 8,8, yaitu ukuran sel per blok sama dengan 2,2, yaitu ukuran blok norm sama dengan L2 HYS, atau yaitu normalisasi blok. Untuk visualisasi true dan transform SQRT sama dengan true. Oke, lanjut. Untuk parameter SPM-nya, saya menggunakan SFC dari skitlearn dengan parameter kernel sama dengan RBF atau radial basic function. Untuk
C sama dengan 1,0, ini adalah parameter regulasi. Berikutnya ada gamma sama dengan scale, ini merupakan koefisiensi kernel RBF. Untuk random state-nya sama dengan 42. Selanjutnya kita bahas poin berikutnya, yaitu metode evaluasi LOCV atau Leave One Out Cross Validation. Sebentar. Apa itu LOCV? LOCV adalah teknik validasi paling yang sangat teliti. Saya menerapkannya pada 13.000 data hasil sampling tadi. Cara kerjanya, jika kita punya 13.000 data, LOCV akan melakukan training dan testing sebanyak 13.000 kali. Di sini saya menginisialisasi leave one out dan melakukan looping sebanyak 13.000 kali di setiap iterasi. Bisa dilihat model dilatih bagian SVM fault titik fit pada 12.999 data, dan SVM fault predict atau model untuk memprediksi satu data yang ditinggalkan, dan hasilnya disimpan dalam YTrue LOOCV dan YPRED LOOCV. Karena proses ini sangat lama, saya membuat fungsi save point atau checkpoint dan load checkpoint. Bisa dilihat. Seperti yang terlihat di sini, setiap 10 iterasi program akan menyimpan progresnya. Jadi jika program terputus, ia bisa melanjutkan dari iterasi terakhir. Untuk poin yang terakhir, yaitu perolehan hasil metrik evaluasi. Sebentar. Bisa dilihat pada bagian ini, metrik yang diukur adalah akurasi, presisi, dan F1 score. Saya menghitungnya menggunakan fungsi dari scikit-learn seperti accuracy score, precision score, and F1 score. Bisa dilihat untuk akurasi pada data test set, akurasinya yaitu 0,8425 atau 84,25%. Untuk precisionnya 0,8569. Untuk F1 score-nya 0,8490. Di sini di tabel ringkasan output kita bisa lihat perbandingannya pada tes set akurasi yang didapat, yaitu akurasinya 0,8425, sedangkan pada LOOCV akurasinya 0,8582, dan precisionnya untuk tes set 0,8569, sedangkan precision pada LOOCV 0,8597. Untuk F1 score test set yaitu 0,8490 dan F1 score pada LOCV 0,8583. Bisa dilihat hasil LOCV lebih tinggi
yang wajar karena mengukur performa internal pada data training, sedangkan test set mengukur kemampuan generasi pada data baru.